Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 11 dan 12. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS sekalian, saya anjurkan sahabat KKS sekalian untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 11 dan 12. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 11. Sahabat KKS yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di masa lampau dalam Alkitab akan terjadi kembali di masa mendatang. Menara Babel dibangun sebagai tempat tinggal manusia, di mana bahasanya satu, logatnya satu, akan terjadi lagi di masa Antikris. Satu agama, satu mata uang, satu pemerintahan, dan cita-cita mereka akan terlaksana. Itu akan terjadi di depan kita, dan jangan takut, tetapi pastikan kita di pihak Tuhan. Saat semuanya menjadi satu, Antikris hanya diberi waktu 3,5 tahun, sama dengan waktu Yesus melayani di bumi 3,5 tahun. Setelah itu, Tuhan Yesus akan turun bersama anak-anaknya, umat tebusannya, untuk mengambil alih semuanya, menghancurkan sistem Babel, dan Tuhan Yesus Kristus menjadi Raja di atas segala raja, baik di bumi dan di surga. Mari kita simak Kejadian 11 ayat 1, 4, 6, 8-9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Kejadian 12. Sahabat KKS yang dikasihi Tuhan, jika ada orang yang membencimu, mengutukimu, berbuat jahat kepadamu, ingatlah ayat ini. Mari kita simak Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat ini juga berlaku bagi kita yang percaya, sebab kita adalah keturunan Abraham oleh karena darah Yesus. Di depan akan ada kelaparan, akan ada goncangan, akan ada kesusahan besar. Mesir itu identik dengan perbudakan, perhambaan, ikatan dengan duniawi. Pada saat terjadi kelaparan besar, Abraham pergi ke Mesir dan berbohong kepada Firaun bahwa Sarai adalah adiknya, sehingga hampir diambil istri oleh Firaun. Apapun yang akan terjadi di depan kita, entah kelaparan, kesusahan, goncangan besar, jangan kembali ke Mesirmu yang dulu yang pernah mengikatmu dan memperbudakmu. Tetap percaya kepada janji Tuhan,
bahwa yang tinggal di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, tidak akan terguncangkan. Mari kita simak Kejadian 12 ayat 16-20. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi, bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.